Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sakina. Saya dari Biologi 4 semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang protein. Nah, berikut itu saya akan menjelaskan tentang protein. Nah, apa sih itu protein? Protein merupakan sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, dan A yang dimana tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Fungsi protein sebagai pembangun, protein merupakan bahan pembentuk jaringan-jaringan baru yang selalu terjadi dalam tubuh dan mempertahankan jaringan yang telah ada. Nah, di dalam setiap sel yang hidup, protein merupakan bagian yang sangat penting. Protein merupakan komponen terbesar setelah air. Bila suatu protein dihidrolisis dengan asam alkali atau enzim, akan dihasilkan campuran asam-asam amino. Baik, selanjutnya masuk ke fungsi protein. Yang pertama, protein sebagai enzim, yang dimana hampir semua reaksi biologis dipercepat atau dibantu oleh suatu senyawa makromolekul spesifik yang disebut dengan enzim. Dari reaksi yang sangat sederhana seperti reaksi transportasi karbon dioksida sampai dengan rumit seperti replika kromosom. Protein besar peranan terhadap perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologis. Yang kedua, alat pengangkut dan penyimpan. Alat pengangkut dan penyimpan banyak molekul dengan MB kecil, serta beberapa ion dapat diangkut atau dipindahkan oleh protein-protein tertentu. Misalnya hemoglobin pengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin mengangkut oksigen dalam otot. Yang ketiga, pengatur pergerakan. Pengatur pergerakan protein merupakan komponen utama daging. Gerakan otot terjadi karena adanya dua molekul protein yang saling bergeseran disebabkan adanya kolagen. Suatu protein berbentuk bulat panjang mudah membentuk serabut. Yang keempat, pertahanan tubuh atau imunisasi mempertahankan tubuh biasanya dalam bentuk antibodi, yaitu suatu protein khusus yang dapat mengenal dan menempel atau mengikat benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan sel-sel asing lain. Selanjutnya kita masuk ke penggolongan protein. Yang pertama itu adalah protein hormon, yakni salah satu jenis protein yang berfungsi sebagai bahan kimia dasar pembentukan hormon. Hormon ini bertindak sebagai pembawa pesan kimia yang mengantarkan pesan melalui aliran darah. Setiap hormon ini akan mempengaruhi satu sel tertentu di dalam tubuh yang dikenal sebagai sel target. Yang kedua, protein enzim, yang dimana jenis protein lainnya di dalam tubuh bertugas sebagai pembentukan enzim. Enzim berfungsi untuk mendukung terjadinya reaksi kimia di dalam tubuh. Yang ketiga, protein struktural. Jenis protein paling besar adalah protein struktural. Protein struktural berfungsi sebagai komponen penting yang membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel. Yang keempat, protein antibodi. Protein defisit adalah protein yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari adanya zat asing atau organisme asing yang memasuki tubuh. Protein bertindak sebagai komponen pembentuk antibodi di dalam tubuh. Yang kelima, protein pengikat memiliki fungsi untuk mengikat zat gizi dan molekul untuk digunakan nantinya. Contohnya pada pengikat besi, tubuh menyimpan besi dalam tubuh dengan ferritin. Yang keenam, protein penggerak, yakni mengatur kekuatan dan kecepatan jantung bergerak dan juga otot berkontraksi. Saat tubuh bergerak akan terjadi kontraksi otot. Baiklah, begitu saja
materi yang dapat saya sampaikan tentang protein. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.